senjata konvensional yang hari ini canggih semuanya enggak berarti lagi. Budi tak timbak hai poli. Itu zamannya, masanya. Maka orang Yahudi bersembunyi di belakang batu. Lat batat kaya batejo berbicara, maka mereka orang Yahudi tidak bisa bersembunyi. Pada saat rencana agresi Belanda kedua tahun 1948, di mana fatwa itu dimohon oleh jenderal berbintang 5 di Indonesia, yaitu Jenderal Sudirman, untuk lari ke Tebu Ireng, memohon fatwa kepada ulama NU saat itu. Maka lahirlah fatwa hubbul watan minal iman, cinta tanah air bahagian daripada iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimuna wal muslimat rahimakumullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatu arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Sadaqallahul azim. Sidang jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, segenap puja dan puji senantiasa kita memanjatkan kepada Allah, karena pujian kita dalam rangka selalu mensyukuri nikmat. Karena nikmat yang paling besar adalah nikmat Allah dan juga yang paling banyak. Maka dengan sebab itu kita menjadi hamba-hambanya yang pandai mensyukuri nikmat. Kemudian selawat dan salam senantiasa kita arungkan kebahagiaan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta al dan sahabat beliau sekalian. Kata keikraman pada ayahanda rohani kita Abi Imam Syekh masjid yang mulia ini, guru-guru kami, orang tua kami, sidang jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah. Hari ini mulai dari tanggal 7 hari Sabtu, di mana hari Sabat, hari orang besar orang Yahudi, terjadi sebuah peristiwa yang dinamakan yaitu meletusnya perang antara Hamas, Hizbullah melawan Israel. Ini kalau kita mengembalikan sejarah, kita orang Islam di luar Palestina ini bagaimana? Ya, jadi ada 9 alasan kita mencintai dan membela Palestina itu. Yang pertama harus kita ketahui, di Palestina itu ada namanya Baitul Maqdis, terletak Masjidil Aqsa, masjid tertua di dunia setelah Masjidil Haram.
Setelah siapa yang pertama membangun Masjidil Aqsa itu, yaitu Nabiullah Adam alaihi salam. Setelah 40 tahun beliau membangun Masjidil Haram. Ini temam nyona urung pegah hana perle tak peduli Palestina bati sama dengan perti Netanyahu. Ini yang pertama. Yang kedua, kita sebagai orang Islam adalah Masjidil Aqsa itu merupakan langkah terakhir Isra dan merupakan landasan utama Mi'raj. Jadi perjalanan terakhir Isra adalah Masjidil Aqsa dan landasan awal menuju kepada Mi'raj itu adalah Masjidil Aqsa. Karena ini merupakan peristiwa yang maha dahsyat, yang merupakan salah satu daripada anugerah Allah kepada Nabi Muhammad tentang mukjizat paling besar adalah Isra dan Mi'raj. Dan di Masjidil Aqsa ini pula Rasulullah mengimami solat berjamaah dengan seluruh para nabi dan rasul. Mambek nak tanyang tu nabi-nabi kalain kawapu dengku be ile nabi dengku urang saleh, jangan kamu katakan dia telah mati. Katakanlah mereka para syuhada itu masih hidup. Kita nyokan mati nyobak dunia, bak adat dunia mati. Maka urang jamun urace tagni jaba uru mati kan uru mati ke urudip. Na bapak langkah lun jaba urudip. Je yang udip nyok tengok tengun mendum nunggu. Yang pegah pikan long Rasulullah. An-nasu niyamun, kata Rasulullah, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan tidur. Nyo kita nyo mandum tengah tengku. Kila kaifa ya Rasulullah? Itanya yang li sahabat bagaimana yang Rasulullah maksud? Idza matu intabahu, katru ajai baru jaga ada. Ka perle semayang, ka perle sedekah segalanya ini itu. Itu baru bangun kita. Mahan tengah tetapi tengku. Ini yang kedua, landasan kita mencintai Palestina itu, yaitu karena itu adalah peristiwa yang paling hebat, yaitu Isra dan Mi'raj. Yang ketiga, Masjidil Aqsa itu yang terletak di kota Al-Muqaddis itu adalah pernah menjadi kiblat kita selama 17 bulan. 17 bulan menjadi kiblat bagi orang Islam. Kapan itu terjadi? Saat Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah. Memasuki bulan ke-18, maka Allah menurunkan surat Al-Baqarah ayat 144. Kad nara takalluba wajhika fis sama. Geken li Allah, kami sering memperhatikan engkau wahai Muhammad selalu mengadahkan mukamu ke langit. Rupaji Nabi Muhammad watenya kepingin sekali menghadap ke kiblat, yaitu Ka'bah Baitullah. Tapi pun kagak perintah gede pakan karena banyak sekali patung dalam Ka'bah. Ini maka Masjidil Aqsa itu Palestina itu merupakan tempat paling hebat, yaitu termasuk kiblat kita selama 17 bulan hijrahnya baginda Rasul dari Makkah ke Madinah. Kemudian Palestina itu adalah negeri para nabi. Karena nabi yang paling banyak diturunkan oleh Allah
sekata dua laksa katanya, tertuh 20 beribero Nabi. Diangkat menjadi Rasul 313 orang. Yang wajib dah tepuli katanya 25 drom dah. Yang 25 drom pi hanam tetepu pi tanya. Nya hak wajib. Ini kalau kita mau mengatakan bagaimana? Karena yang paling banyak Nabi adalah Bani Israel. Bangsa Arab cuma pedraw najib ke Nabi tu. Bang Tanusia yang letak di no. Bang Tanusia le tu kaji ke Nabi le. Ini persoalan negeri para nabi. Pertama sekali yang berdakwah tentang ketauhidan itu adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, berangkat dari Babylon, yaitu negeri Irak, sampailah di Palestina. Di situ lahirlah keturunan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yaitu Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Nabi Ya'qub yang menggelarkan diri ana Bani Israel, aku adalah Bani Israel. Gatajai Nabi di negeri Palestinanya yang ternama mentang Nabi Ya'qub, Nabi Yusuf, malah keponakan Nabiullah Ibrahim sendiri, Nabi Lut, di situ juga di Palestina. Memang kadang-kadang tahu kepada silsilah. Maka Ibrahim itu bapa para nabi. Beliau punya abang bernama Nahran. Anak Nahran itulah nabi yang disebut Nabi Lut. Ini persoalan yang Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Yahya, Nabi Zakaria di Palestina semua. Maka negeri para nabi. Nyan hanati yang nabi-nabi lain getajai. Maka dengan sebab itu rasa nasionalisme yang paling tinggi para nabi adalah Nabiullah Musa alaihissalam. Beliau keturunan Bani Israel. Maka dengan sebab itu beliau dipungut oleh Fir'aun, laknatillah, yang sehingga menjadi pemberontak bagi istana. Tetapi karena bangsa Yahudi, orang-orang Yahudi ataupun Bani Israel di zaman Fir'aun itu adalah terintimidasi, dijadikan sebagai pekerja paksa. Mamanya tak ingat leng tapi ke ngai lima kai orangnya hai hantar tim yo gedenya. Ne membentuk piramidnya. Bate aku tu Pak UBB mtiji ditarik. Yang dipaksa adalah orang Bani Israel. Teman mungkin dengku, mungkin yang kejut Fir'aun laknatillah mutui dan bailer ketakit tui hana. Makanan Fir'aun 1 ekor lembu siro. Nyan makanan ni. Mamnya tabah lemah dapat jauh teman bu tiuran bina ada. Kau bebet yang tuji tu. Inilah Fir'aun itu tidak pernah bahasa Aceh yang tak tepu tei bahasa Indonesia saya enggak tahu. Bila sakit Fir'aun yang tei hana. Maka dia berani mengatakan, Inni rabbukum a'la, aku ini Tuhan kamu yang tinggi. Tengok kadang-kadang hana gebi sakit bengeh, padahal dengan sakitnya kegetayang oleh Allah. Yang lalu murung hana sakit nak gegelantu nah. Kata ke gekeun, yuta ro baglanti karena belum pernah merasakan sakit. Ini olehnya kehebatan Palestina kita wajib mencintai dan membelanya. Di situ terbunuhnya Dajjal di tangan Nabiullah Isa alaihissalam. Di Palestina
setelah Imam Mahdi, nyangka waktu kejadian dengan Imam Mahdi itu orang-orang Yahudi itu nyangka kembali lagi kita kepada masa Nabi, yaitu Nabi yang bisa berbicara dengan segala lat batat kaya batai, itu Nabi Sulaiman. Itu kembali lagi kita. Artinya apa? Senjata konvensional yang hari ini canggih semuanya enggak berarti lagi. Budi tak timbak hai poli. Itu zamannya, masanya. Maka orang Yahudi bersembunyi di belakang batu. Lat batat kaya batai dia berbicara, maka mereka orang Yahudi tidak bisa bersembunyi. Hanya satu yang bisa merahasiakan Yahudi, yaitu garkat. Sebuah kayu orang Yahudi. Nya thai muthom diliket nyan, nya hai pegah. Tapi nya liket bak kaya lain, tetap dikasih tahu. Itulah kayu garkat. Dan tidak tumbuh di negeri Ajam. Bak negeri lain hantimo. Khusus di Palestina. Maka kata Rasulullah, jika kamu ingin melihat kiamat di ambang pintu, lihatlah orang-orang Yahudi akan kembali ke tanah kelahirannya. Maka dia perluas, dia taklukkan Golan, Mesir sebagian untuk memperluas wilayahnya. Termasuk yang hari ini Gaza itu adalah milik orang Palestina. Tetapi yang perlu kita bayangkan, kenapa Yahudi tidak ada tanah air? Karena mereka bangsa pengembara. Nyok kenur Aceh awak petetat naling hijau. Taban di lagi Yahudi yang na di Indonesia orangnya. Yang Cina Yahudi itu. Ne perang karu Aceh nge RI. Ala atai demon kaina muthalai lihat iji. Punya orang Islam. Iji haitem terlibat, malah dia ke tukang adu domba. Pada saat rencana agresi Belanda kedua tahun 1948, di mana fatwa itu dimohon oleh jenderal berbintang 5 di Indonesia, yaitu Jenderal Sudirman, untuk lari ke Tebu Ireng, memohon fatwa kepada ulama NU saat itu. Maka lahirlah fatwa hubbul watan minal iman, cinta tanah air bahagian daripada iman. Itu Jenderal Sudirman menghadapi agresi Belanda kedua. Cina idang rek Belanda dengku. Maka keputusan Raja Jawa yaitu Hamengkubuwono, sejengkal pun jangan kamu berikan tanah untuk orang Cina. Yang kerja di Jogja lagu han yang pergi ke Cina. Ino di Aceh, urur Aceh kaji ke Cina dulu. Lalu kalau Palestina apa hubungannya? Raja Abdul Hamid yang kedua berani sekali menantang Zionis. Apa ucapannya? Sejengkal pun tidak akan aku pernah jual tanah Palestina. Kenapa? Orang Zionis waktu itu membawa uang yang begitu besar untuk menyogok bisa duduk di daerah Palestina. Apa ucapan Abdul Hamid yang kedua itu? Sejengkal pun aku tidak akan pernah menjual tanah Palestina. Hanggupi wa Yahudi kena. Itanya mu dua roti ngempeng tertuh 5 ton itu ndengku. Yang dua roti belet tanah pegah terjengkal tanah. Nyan watanya orang Yahudi apa yang dia bawa? Lempengan emas, uang dinar. Tapi Raja Abdul Hamid II menolak. Ini sidang jamaah yang berbahagia. Anehnya itu adalah Palestina daratan Syam. Karena Palestina terbagi 4 negara ini hari pecah. Palestina, Lebanon, Suriah. Maka dalam hal ini itu pernah didoakan oleh Rasulullah.
karenanya daratan Syam. Ya Allah, berkatilah negeri Syam dan Yaman, Syamina wa Yamina. Jadi Nabi pernah berdoa ke negara Palestina. Itanya uronyo bek bengeh tu, bek anti tu. Hinan Dajjal terbunuh di tangan Nabiullah Isa alaihi salam. Alenyan bunuh negara para nabi. Juga Palestin adalah negeri para sahabat. Sahabat berangkat menyebarkan agama Allah di bumi Palestina. Maka oleh karena itu sidang jamaah yang berbahagia, termasuk Ubaidah bin Samit berdakwah di Palestina, Syahdad bin Aus, Usama bin Zaid bin Harisah, Usama bin Zaid bin Harisah yang kejut menyona urang pegah kauri-kaurinya leke maah. Kita harus belajar sejarah. Kalah katanya tapi dengan sejarah. Hai tem nyo Aceh nyo hayu tak sejarah haji, tapi orang Aceh malas sekali menulis. Nyo masalah mekhanduri metedekah. Contoh teladan Mbak Rasulullah. Cuma Rasulullah hana gedemung pubut lagi gedenya pubut nunggu. Rasulullah umur 9 tahun sudah ikut peperangan, mengatur anak panah buat pamannya saat itu perang dalam kabilah-kabilah mereka. Malah setelah mengangkat anak Zaid bin Harisah, Usama bin Zaid sebagai panglima perang menuju ke Palestina, Rasulullah wafat setelah menobatkan panglima perang termuda di Madinah itu, yaitu Usama bin Zaid. Dua orang digelantik sebagai panglima perang untuk menuju ke Palestina menghadapi tentara Roma. Wafat Rasulullah. Inilah hebatnya pemimpin muda di zaman Rasulullah. Waktu Usama diangkat menjadi panglima perang, Abu Bakar memohon, wahai Usama, aku memohon kepadamu, jangan ikut sertakan Umar bin Khattab dalam peperangan ini. Apa jawaban Usama? Wahai ayahandaku, engkau adalah orang yang paling utama di depan Rasulullah. Tidak mungkin engkau yang harus meminta kepadaku, malah aku harus meminta pendapatmu. Yamban pemimpin muda masa Rasulullah. Maka oleh karena itu sidang jamaah yang berbahagia, dum dua rode kena wafat Nabi dan gelantik panglima perang le. Bayangkan Rasulullah selalu hidup dalam masa peperangan. Ham tu mempegak kauri mitanya pi kauri karu ronyan gam dengan RI ubulo hantai Jawa. Yang kauri dia baca cara tahu getauri nang dak budak aku. Ini persoalannya. Olehnya di sana juga tempatnya para aulia Allah, mujtahid juga di Palestina. Termasuk di sana adalah yaitu Malik bin Dinar. Yang Malik bin Dinar bertempat di Palestina. Sufyan As-Sauri, orang-orang perawi hadis juga yang terletak di Palestina. Kemudian Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri, termasuk juga yang terakhir adalah Imam Syafi'i rahimahullah. Itu tempat beliau di Palestina. Maka negeri para nabi, negeri para sahabat, negeri para ulama. Maka kita ini berhak membela Palestina itu. Teman hora tengku, kita sudah pernah minta kepada Kedubes Palestina di Jakarta untuk menjadi tentara Palestina melawan Israel. Ditolak. Hai tuang gedanya tengku. Ditolak oleh Kedubes Palestina. Kalau mau bantu kami,
bantulah kami dengan makanan dan obat-obatan. Hanai perle katanya ketenteraan. Orang Palestina paling berani dan paling takut orang Yahudi. Ada mukena senjata, yang kebehe Yahudi dengan senjata. Ada katanya kamu nanti nyana senjata behe dengku. Ada budi batuk je. Hai rakitan kamu budi batuk. Ini persoalannya. Maka oleh karena itu sidang jamaah yang berbahagia, juga Palestina itu ardul masyar an mansyar, yang tempat terakhir tak berkumpul manusia menjelang kiamat. Kadang tanya tam lagi orang-orang yang beriman di negeri Ajam saat dilepaskan angin dari negeri Yaman, nyan angin nyan mematikan semuanya. Orang iman tapi hai tanya tam lagi dia hirup katanya meninggal dia. Itu angin dingin dari negeri Yaman. So yang meninggalnya yang namiman, yang namiman betapa dia mungkin hinaan seperti tiaho hinaan. Ya, ada debu dia juga. Yaitu ardul masyar wal mansyar, tempat berkumpulnya manusia menjelang akhir zaman, itulah di Palestina. Maka oleh karena itu sidang jamaah teman menyauronyo katanya haitung sebagai tentera di Palestina. Apa yang harus kita buat? Berjihadlah dengan harta. Puikennya jino kai buka donasi untuk bantuan Palestina lewat bank, kirim nganter tu ribe kadang kiban berharga. Ini hari 1,1 juta masyarakat Palestina di Gaza meninggalkan rumahnya karena seruan Israel ingin menyerang dari udara dan darat. Nyut ribe man nyut badit 3 juta tertuhro pada bawah kampung mentijinnya tidak terturun. Bayangkan masyarakat meninggalkan kota Gaza ini hari. Nah yang berkendaraan menurut amai tengku, nah yang gak tinjak ngentapa. Inilah yang kita ulurkan bantuan kepada mereka. Mereka tidak membutuhkan tentara. Malah yang menawarkan diri menjadi tentara di Palestina adalah Chechnya. Yang langsung tentara dia. Tapi kadang-kadang kaget Korea Utara ngegetenyon. Korea Utara menawarkan bantuan senjata ke pihak Palestina. Mang Korea Utara ke Islam. Vladimir Putin Rusia bantu apa Palestina. Chechnya hayulam, tentara-tentara ajulam. Maka presiden yang di dunia yang paling hebat Chechnya orangnya dia. Sebanyak 178 orang dikasih hadiah 1 juta rubel. Menyongempeng kitanya 18 juta 600 rupiah. Toto yang nan Muhammad, toto yang nan sahabat, toto yang nan keluarga Nabi Muhammad. Ya, presiden kau. Begitu juga dalam mencintai Palestina, Salahuddin Al-Ayyubi karena kecintaannya kepada bumi Palestina. Bak 27 Rajab 583 Hijriah membebaskan kota Palestina. Karena apa kan? Nyok kehino gedenya dengku tapi dawa. Yang pertama pegan Maulid adalah Ibnu Fatimiyah. Tapi karena ada tujuannya kita nyonyok kadang-kadang pekerjaan yang sama belum tentu mendapat imbalan yang sama. Ini kejadian pada saat Rasul berbekam. Waktu Nabi gebekam draw sahabat. Darah kotor Rasulullah, geken tanamlah darah itu karena itu darah kotor dan akan menjadi penyakit. Cicok oleh sahabat saat ingin menanam darah Rasulullah. Waktu ini tanam darah Rasulullah, cintai tak Rasulullah, dan darah kotor Rasulullah itu harum. Ban ini tanam tidak tega darah ini menyentuh tanah. Akhirnya dia telan. Kembali kepada Rasulullah ditanya, sudah kamu tanam darah?
kotor tadi. Sudah ya Rasulullah. Ditanya sekali lagi, sudah kamu tanam? Tinggal dengan Nabi yang dia tamu tulis, dumna kau nyangkat tulis tanya. Tidak ya Rasulullah. Lalu kau kemanakan? Karena cintanya aku kepadamu, tidak tega darahmu menyentuh tanah. Aku telan. Apa kata Rasulullah? Dakhalal jannah, masuk surga engkau. Rupa ji dengar dari sahabat lain tu. Rupa jejib darah Nabi tamang surga. Ipreh lebulian kemudian ia ada bekam dia ji. Icok darah kuto ke Rasulullah, tanamlah. Rupa ji umut karena hebat ji harap surga. Balik dia ditanya oleh Rasulullah, sudah kamu tanam? Sudah ya Rasulullah. Yang bersebenarnya sudah kamu tanam? Tidak ya Rasulullah. Kenapa? Sudah aku telan. Dakhalan nar, tamang neraka kah? Yang bunuh tamang surga, yang kedua kok tamang neraka. Pekerjaan yang sama denganku. Kenapa? Yang pertama ikhlas, tidak mengharapkan imbalan. Yang kedua sudah menunggu dengan imbalannya. Hebat tijib darah Nabi tamang surga, maka dengan sebab itu dia telan. Dakhalan nar, masuk neraka. Solat juga demikian. Fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang solat. Alladzina hum an salatihim sahun, orang-orang yang lalai dalam solatnya. Ayat lain kepegang lain ya Allah. Qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang solat dengan khusyuk. Tabah luluh, tabah hana dengu, pekerjaan tamah dengu. Maka inilah Ibnu Fatimiyah menggelar maulid pertama tahun ke-300 Hijriah adalah ada tujuan. Tetapi Salahuddin Al-Ayyubi tidak demikian. Apa yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi demi bumi Palestina? Mempersatukan umat Islam lewat akidah ahlu sunnah wal jamaah. Apa moto daripada Salahuddin Al-Ayyubi saat itu? Dengan mempersatukan umat Islam, artinya telah menyatukan satu hati. Dengan menyatukan satu hati umat beriman adalah menggalang kekuatan yang luar biasa. Maka inilah Salahuddin Al-Ayyubi hafal Quran dan juga ahli fikih dalam mazhab Syafi'i. Beliau bisa hafal kitab At-Tanbih, kitab fikihnya Imam Syafi'i, dan beliau merupakan juga yaitu orang yang paling takwa. Maka dengan sebab itu tengku-tengku urung sidon mendum, marilah kita bantu Palestina ini. Kalau tidak mampu dengan sedekah kita, dengan doa kita, Allahumma aidil Islam wal muslimin wa halikil kafarata wal munafikin wal kafirin. Inilah doa umukul ibadah, karena doa merupakan otak daripada ibadah. Doa juga merupakan senjata bagi orang mukmin. Ini telah dibuktikan oleh Allah. Namun orang Bani Israel itu Yahudinya payah tak iman. Waktu pertama tentara Palestina Hamas itu turun dengan istilah bahasa apa? Bukan drone, orangnya langsung dengan sistem tentara payung. Itu nampak di layar kaca mereka itu apa, layar TV mereka itu adalah burung semua. Kadang inilah masa burung ababil kembali. Tapi orang Yahudi itu pernah mengakui ada pasukan di tengah kaum Palestina yang bukan dari orang, bukan dari makhluk manusia biasa, tapi cukup payah diimani. Maka oleh karena itu orang yang paling kere di bumi Allah itulah orang Yahudi. Sebanyak 300 nabi dibunuh. Nabi Yahya dipotong lehernya, Nabi Zakaria dibelah bersama dengan pohon kayu. Mamnya leher tuhdro di pohon Nabi le Yahudi menyawa Palestina nama yumbi. Ya. Maka oleh karena itu marilah kita sama-sama menggalang kekuatan ini dengan iman. Maka kalau orang tidak mau membela Palestina, Rasulullah mengatakan kamu telah menolak apa yang aku sabdakan.
la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Tidak dianggap kamu orang beriman jika kamu tidak mencintai saudaramu seperti kamu mencintai dirimu sendiri. Maka inilah yang dapat saya sampaikan. Ada bilung pegah ron ka maklum saja hain dengoli. Jadi nyoki yang dapat tuan sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Mari kita galang kekuatan di mana ada donasi yang dibutuhkan untuk membantu Palestina. Bantulah. Walaupun dengan sebab sedekah 100.000, tetapi inilah yang akan menjadi penolong di alam kubur. Arba'un tajri ujurahum ba'dal mauti. Ada 4 perkara yang menjadikan pahala bagi kamu pertama sekali saat berada di alam kubur. Man tasaddaqa bi sadaqatin fa ajru lahu maujidat. Itu salah satunya adalah sedekah yang kamu keluarkan, dimanapun yang kamu keluarkan akan menjadi derusan pahala saat engkau berada di dalam kubur. Semoga dengan bantuan kita kepada rakyat Palestina sebagai mengingat kekuatan iman yang diucapkan oleh Rasulullah, tidak beriman kamu jika tidak menganggap saudaramu seperti dirimu sendiri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Insya Allah ada 4 golongan nanti yang bangkit di yaumil kiamah dalam keadaan bersinar menghadiri kehadapan Rasulullah. Akan kita sampaikan setelah pesan-pesan berikut ini. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.